Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnita Mulyana dari Unit 02 Mata Kuliah Fisiologi Hewan dengan dosen pengampu Ibu Safrida. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi hewan. Nah, reproduksi merupakan salah satu kemampuan hewan yang sangat penting. Tanpa kemampuan tersebut, suatu jenis hewan akan segera punah. Oleh karena itu, perlu dihasilkan sejumlah besar individu baru yang akan mempertahankan jenis suatu hewan. Nah, proses pembentukan individu baru inilah yang disebut dengan reproduksi. Reproduksi juga merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua nih, yaitu secara vegetatif dan generatif. Nah, perkembangan vegetatif terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Perkembangan generatif umumnya terjadi pada hewan tingkat tinggi. Berbeda ya. Terus perkembangan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi vegetatif pada hewan umumnya terjadi pada avertebrata dan tidak melibatkan organ reproduksi. Reproduksi aseksual atau vegetatif pada reproduksi vegetatif merupakan suatu cara pembentukan organisme baru oleh induknya tanpa mengadakan sel-sel kelamin atau gamet. Selain itu, reproduksi aseksual adalah penciptaan individu baru yang semua gennya berasal dari satu induk dengan tidak melalui peleburan gamet kelamin jantan dan betina. Reproduksi aseksual disebut juga dengan monogami. Mono artinya satu, gonos artinya asal atau yang diadakan. Monogami merupakan organisme baru yang diadakan berasal dari satu induk saja, jadi tidak ada istilah jantan atau betina. Reproduksi aseksual yang terjadi pada hewan invertebrata sederhana terutama invertebrata bersel satu melibatkan nukleus dan koordinasi kimia sebagai pemicu untuk bereproduksi. Ada beberapa tipe reproduksi aseksual nih, yaitu fragmentasi, tunas, gamulae, fisi, sporulasi, pembentukan statoblas, dan regenerasi. Fragmentasi merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya yaitu planaria sp dan asterias sp atau bading atau tunas atau gemulae merupakan pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya, Acropora sp dan Euspongia sp. Fisi merupakan pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Dibedakan menjadi dua nih, yaitu pembelahan biner, contohnya pada bakteri, dan pembelahan multiple pada virus. Pada organisme yang hanya terdiri dari satu sel, hasil pembelahan dapat berupa dua individu baru atau lebih. Sporulasi yaitu dengan dibentuknya spora pada sel induk dan akhirnya spora akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada Plasmodium sp, pembentukan statoblas contohnya terjadi pada Bryozoa, misalnya pada genus Limatela yang hidup di air tawar. Di dalam bagian badan yang disebut funiculus, dibentuk statoblas yang bentuknya bulat memanjang dan berdinding dari bahan kitin. Pada saat koloni bryozoan mati, statoblas terlepas di dalam air, tenggelam atau terapung dan dapat bertahan di musim dingin maupun musim kering. Pada kondisi yang memungkinkan, statoblas tumbuh membentuk koloni baru. Tipe reproduksi yang terakhir yaitu regenerasi. Nah, regenerasi merupakan suatu keadaan di mana bagian dari suatu tubuh organisme dapat tumbuh menjadi organisme baru yang dewasa. Dengan regenerasi memungkinkan hewan-hewan itu bertambah banyak. Misalnya, pada beberapa spesies dari Echinodermata, Annelida, Platyhelminthes, Hydra, dan lain-lain. Nah, reproduksi seksual atau generatif pada reproduksi seksual atau generatif disebut juga apigoni. Api berarti dua. Reproduksi generatif merupakan cara berkembang biak dengan pertemuan dua macam sel kelamin atau gamet atau gonosit. Nah, kedua gonosit itu masing-masing disebut dengan sel kelamin jantan atau bersifat jantan dan sel telur atau sejenisnya.
persatuan pronukleus kedua gamet disebut dengan fertilisasi dan menghasilkan sebuah zigot. Beberapa tipe reproduksi seksual yaitu konjugasi, fusi, hermafroditisme, metagenesis, partenogenesis, dan pedogenesis. Konjugasi merupakan persatuan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi seks, terjadi persatuan inti atau kariogami, dan plasmogami, contohnya pada Paramecium sp. Fusi merupakan persatuan dari peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Dibedakan menjadi 3 macam nih, yaitu isogami, anisogami, dan oogami. Hermafroditisme yaitu merupakan keadaan di mana di dalam satu individu terdapat testis maupun ovarium. Metagenesis merupakan cara berkembang biak untuk menjadi organisme dewasa melalui cara generatif dan vegetatif bergantian, misalnya pada hydrozoa seperti Obelia. Partenogenesis merupakan terbentuknya individu baru melalui sel telur tanpa dibuahi, contohnya lebah madu jantan, semut jantan, dan belalang. Nah, pedogenesis merupakan terbentuknya individu baru langsung dari larva atau nimpa, contohnya pada trematoda atau cacing isap. Reproduksi invertebrata pada invertebrate terdapat beberapa filum yaitu protozoa, porifera, coelenterata atau Cnidaria, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Selanjutnya itu filum protozoa. Pada filum protozoa terjadi perkembangbiakan aseksual dan seksual secara apigoni. Reproduksi aseksual terjadi pembelahan biner atau secara multiple. Perkembangbiakan secara pembelahan biner ada 2 macam cara, yaitu longitudinal dan transversal. Reproduksi seksual terjadi di Volvox. Filum porifera reproduksi pada porifera dilakukan baik secara monogami maupun secara apigoni. Bila secara apigoni, spermatozoa dan ova terjadi dari amebosit tertentu. Reproduksi secara monogami dilakukan dengan gematio. Gematio dapat terjadi 2 macam, gematio ekstern dan gematio intern. Nah, filum coelenterata atau Cnidaria, salah satu contoh hewan Cnidaria yang ditemukan di air tawar adalah hydrozoa. Ketika kondisi lingkungan memungkinkan, hidra akan bereproduksi secara aseksual dengan cara pertunasan atau budding, yaitu pembentukan satu penonjolan yang kemudian melepaskan diri dari induk untuk hidup bebas. Ketika kondisi lingkungan buruk, hidra bereproduksi secara seksual dan membentuk zigot resistens yang tetap dorman sampai kondisi membaik. Selanjutnya, filum Platyhelminthes. Nah, filum Platyhelminthes dapat memperbanyak diri secara monogami, regenerasi, dan apigomi. Dengan cara monogami, hewan akan membelah diri jika mendapat cukup makanan. Dengan cara regenerasi, jika tubuh hewan dipotong-potong, maka tiap potongan akan dapat tumbuh kembali menjadi individu baru yang lengkap bagian-bagiannya seperti induknya. Apigoni berarti dalam tubuh suatu individu terdapat kelenjar kelamin jantan maupun kelenjar kelamin betina. Selanjutnya, filum Nemathelminthes. Reproduksi nematoda umumnya adalah seksual. Jenis kelaminnya umumnya terpisah dan fertilisasi terjadi secara internal sesudah kopulasi. Selanjutnya, filum Annelida. Annelida sebagian besar memiliki 2 kelamin sekaligus dalam satu tubuh atau hermafrodit. Filum Mollusca. Hewan pada filum Mollusca bersifat gonokoristis. Pada hewan jantan, testis terdapat di daerah aboral tubuh dan diselubungi oleh suatu kapsula. Mollusca mempunyai sejumlah besar sel neuroendokrin atau sel neurosekretori yang terletak pada ganglia penyusun sistem saraf pusat. Hewan ini juga memiliki organ endokrin klasik. Filum Arthropoda. Hewan pada filum ini umumnya bereproduksi secara seksual dengan individu jantan dan betina yang terpisah. Fertilisasi umumnya terjadi secara internal. Selanjutnya, filum Echinodermata.
Nah, reproduksi pada film ini yaitu secara seksual yang melibatkan individu bejantan dan betina yang terpisah dan membebaskan gametnya ke dalam air laut. Kemudian reproduksi vertebrata, reproduksi seksual. Reproduksi seksual pada vertebrata diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi yang kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air. Contohnya pada ikan dan amfibi. Fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat atau terestrial, misalnya hewan dari kelompok reptil, aves, dan mamalia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.